Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih lemes nih. Ini belum sarapan pagi ya, Bapak Ibu ya? Belum. Kita ulang sekali lagi ya, yang semangat dong. Ini kan kita mau mendapatkan bantuan pendidikan, jadinya kita harus nanti semangat. Apalagi momennya kan habis bagi rapot bayangan ya. Pasti kan rapotnya bagus-bagus nih. Ayo kita jawab salam kita dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru lemas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Hikmah Kafling TNI AL dalam rangka pembagian beasiswa pendidikan pada bulan Oktober tahun 2025. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Semoga insya Allah kita termasuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat beliau di zaman akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Unit ZIS MPZ Dompet Duafa Al-Hikmah Bapak Haji Muhammad Irwan. Yang saya hormati Wakil Ketua Unit ZIS Bapak Erik Syam. Yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Al-Kafih cabang Pondok Bambu. Yang saya hormati para pengurus unit ZIS yang pada hari ini hadir. Ada Bapak Musli yang menjaga absensi di depan, lalu ada Ustadz Atib yang membagikan konsumsi, lalu tak lupa juga para bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang saya cintai dan juga banggakan. Pada hari ini kita sudah berapa kali Bu kira-kira beasiswa yang dibagikan kira-kira? Ada yang tahu coba angkat tangan? Udah ada berapa kali kita membagikan beasiswa? Berapa Bu? 4. Ada lagi enggak? 8? 7? Yang tahu gocap nih yang tahu. Oke, kurang lebih kita telah memberikan beasiswa pendidikan sebanyak 4 gelombang ya Pak Irwan ya. Yang dimana kita mulai dari di bulan Juni, Agustus, September dan juga Oktober, yaitu di bulan ini. Dan alhamdulillah unit ZIS Al-Hikmah yang bermitra pengelola zakat dengan Dompet Duafa telah berkomitmen dan insya Allah akan rutin setiap bulannya membagikan beasiswa pendidikan untuk para warga-warga yang berada di lingkungan area masjid, terutama di area Masjid Al-Hikmah Kafling TNI AL. Perlu kami sampaikan bahwasannya pertemuan ini sangat penting untuk kita adakan. Hal ini dikarenakan adanya bentuk pertanggungjawaban kami sebagai unit pengelola zakat, infak dan sedekah untuk melaporkan program-program yang telah kami salurkan kepada para muzaki atau para penunai zakat dan juga para donatur yang telah memberikan amal jariahnya kepada unit ZIS, sehingga pertemuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap para stakeholder tersebut, baik berupa terlampir tanda tangan, dokumentasi, kegiatan ataupun lampiran yang dibutuhkan. Dan juga kami juga melakukan kayak semacam briefing, pengarahan dan juga ceramah yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh narasumber-narasumber keren kita yang telah hadir pada hari ini. Nah, tak perlu berlama-lama saya sampaikan susunan acara kita. Yang pertama adalah ada sambutan dari Ketua Unit ZIS Al-Hikmah, yaitu Bapak Haji Muhammad Irwan. Lalu yang berikutnya akan ada tausiah singkat dari Ustadz Erik Syam, dan juga nanti akan ada tausiah singkat juga dari perwakilan dari Yayasan Al-Kafih, dan acara yang terakhir yaitu penyaluran beasiswa pendidikan sesuai dengan nama-nama yang tercantum oleh panitia. Maka dari itu tak perlu berlama-lama, mari kita sambut penggagas sekaligus Ketua Unit ZIS Al-Hikmah, yaitu Bapak Haji Muhammad Irwan. Kepada beliau
Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang saya hormati, Pak Erik dari Al-Kafi dan teman-teman yang lain. Suatu kesempatan yang begitu indah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini silaturahmi antara penerima beasiswa Al-Hikmah dengan pihak pengurus unit JIS. Coba saya ingin tahu hari ini yang hadir berapa orang, yang ibu sama anaknya aja yang ngacung ya. Dari sini 1, 2 gitu ya. Saya ingin tahu. Mulai dari sini 2, yang keras. Ya, ibu nggak usah, anaknya aja. Oke, terus berapa? 13 ya. Terus 14, 15. Berapa? 16, 17, 19. Terus dari sana yang nggak ada anaknya ibunya aja nggak apa-apa. 20. Terus udah. Oke, terus sudah ada anaknya. 20, 21, 22, 23 ya. Terus 24, 25, 27, 28, 29, 30, terus 3, 32, 33, 34, terus udah. 36, apa anaknya udah? Terus 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 45, 46, 47. 47 dari penerima beasiswa sebanyak 48. Pak Muslih, jadi ada berapa yang tidak hadir di acara ini? Sebetulnya tujuan kami, dari sana 50 ya. 49, 50, 51. Tujuan dengan diadanya ini sebetulnya si penerima beasiswa itu bisa kumpul ya. Jadi kita ada dari sini ada Ustadz Erik dari tim Yayasan Al-Kafi untuk bersama-sama kita belajar tentang agama. Bagaimana kalau bapak-bapak yang ikut? Untuk yang akan datang, ya, kami harapkan anaknya yang hadir. Kecuali kalau anaknya memang tidak di Jakarta, sekolah hari Sabtu sekolah. Kalau begitu kita sepakat untuk yang akan datang hari Ahad ya. Hari Ahad juga sekolah juga. Les. Nah, kita atur nanti. Sekolah di mana Pak? Sabtu masuk? Ada masuk ya? Oke, nanti kita atur biar bisa kumpul minimal. Kalau nggak kumpul, tujuan kita dari unit JIS tidak akan tercapai nanti. Ya, jadi dengan ada. Nah, yang jadi masalah nanti adalah yang dari kebersihan ya, karena kebersihan rata-rata di mana? Di Tasik ya, Cianjur, ya. Jadi nggak mungkin kalau kesini. Tapi kalau pas liburan bisa datang ya. Pengen nggak kalau liburan kita pergi ke suatu daerah, ramai-ramai kita gitu, pengen nggak? Bener. Kita coba ya. Kita coba anak-anak, ibu-ibu enggak. Nah, jadi khusus buat kalau yang kecil barangkali
Dan nanti kita pikirkan, ya kita pikirkan, kita coba untuk liburan sehingga pada suatu saat kita bisa kumpul bersama. Inilah penerima beasiswa dari Al-Hikmah, ya. Kita punya grup WA kan, itu kalau ada keluhan Bapak dan Ibu mungkin terkait anak, terkait dengan sekolah, apa ada kesulitan, silakan diungkapkan di grup ya. Barangkali kita bisa membantu. Karena apa? Ini adalah zakat mal dari donatur yang disalurkan melalui unit JIS untuk diantaranya adalah penerima beasiswa, yaitu memang yang duafa ya. Jadi memang kita perhatikan anak-anak ini untuk minimal sekolahnya dari SD, SMP, SMA kita prioritaskan. Kalau nanti perguruan tinggi, kalau ada dana kita juga prioritaskan. Asal anak tersebut aktif di masjid. Siapa yang aktif di masjid? Anak-anak di sini ada. Kalau habis maghrib di sini ada pengajian, ada yang ngaji di situ. Ada enggak? Coba lihat, satu, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini setiap habis maghrib ada ngaji taksin. Jadi yang lain kalau jadi bukan hanya pada saat menerima beasiswa ke sini, tetapi kalau sholat 5 waktu silahkan ke sini ya, silahkan ke sini. Oke, terus kira-kira apa lagi? Kira-kira dari penerima beasiswa keluhan apakah ada masukan nggak kira-kira? Nanti kalau ada masukan, masuklah ke grup ya. Jadi yang akan datang kita prioritaskan ke anaknya. Karena beasiswa ini memang benar-benar untuk pembinaan anak-anaknya. Jangan bapak-bapak ya kita prioritaskan. Kecuali kalau memang anaknya tidak di Jakarta. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa gathering ya, gathering untuk penerima beasiswa di liburan. Kita atur dulu nanti, mudah-mudahan doa saja donatur yang menaruh zakat mal di Al-Hikmah semakin banyak. Kita doakan saja ya, sehingga kita bisa mengadakan beasiswa seperti ini setiap bulan. Kita usahakan setiap bulan ya, kita usahakan. Tetapi kalau anggarannya nggak ada, ya kita tidak bisa setiap bulan. Mudah-mudahan berdoa aja setiap bulan kita ada dananya. Terima kasih MC. Tadi sudah banyak diceritakan oleh MC kepada Ustadz Erik dan Al-Kafi. Kami ucapkan terima kasih untuk mengisi pembekalan di acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Irwan yang telah memberikan sambutannya. Jadi secara kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk pertemuan berikutnya diharapkan untuk anak-anaknya yang hadir ya. Karena kalau misalkan Bapak, sebenarnya boleh Bapak Ibunya hadir sebagai pendamping ya, pendamping, tapi yang menjadi utama itu adalah anak-anaknya. Jadi kalau bisa dimandirikan, anak-anaknya itu bisa datang ke masjid. Terlepas untuk masalah konsumsinya semakin dikit Bu ya, jadinya anak-anaknya aja yang datang, ibu-ibunya mah cukup bisa masak di rumah atau mungkin bapak-bapaknya punya pekerjaan lain yang mungkin dikerjakan. Lalu untuk masalah kayak Sabtu sekolah mungkin nanti telah di-solve oleh Pak Irwan, bahwasannya nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan diselenggarakan pada hari Ahad. Tapi ada Sabtu masih ada sekolah ya. Ada setahu saya Sabtu tuh ekskul biasanya kalau di sekolah negeri ataupun sekolah swasta ya. Cuman mungkin ada juga Sabtu yang ekskul. Lalu untuk yang masalah les atau mungkin kegiatan belajar tambahan, mungkin barangkali ya Bapak Ibu ya bisa di reschedule, bisa dipindahin jadwalnya, karena ini kan pertemuan kan sebulan sekali, enggak sebulan 34 kali kan. Jadinya saya rasa itu bisa diusahakan untuk bisa hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian,
terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Irwan yang telah memberikan sambutannya, dan juga tadi ada sedikit pengarahan dan juga beberapa rencana ke depannya, yaitu adalah kita ingin mengadakan gathering yang insya Allah akan diselenggarakan nanti di ke depan hari. Nah, berikutnya mari kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu tausiah singkat yang akan dibawakan oleh Ustadz Erik Syam, yang dimana beliau adalah sekaligus merupakan wakil ketua unit ZIS Masjid Al-Hikmah. Kepada beliau, waktu tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita di sini di bulan Oktober ini, atau masih di bulan Rabiul Akhir, dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat. Sholawat serta salam mari sama-sama juga kita sampaikan, kita berikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kita petunjuk hidup, yang senantiasa memberikan kita kecerdasan, yang senantiasa insya Allah kita semua akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Irwan selaku Ketua Unit Zakat Infak dan Sedekah Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri. Yang kami hormati Mas Dafa dari Yayasan Al-Kahfi, juga Mas Dery, dan juga Pak Dimas sebagai MC, dan juga Pak Atib, Pak Muslih, dan juga di sini alhamdulillah saya senang sekali di sini bertemu dengan guru kita sama-sama, Pak Ustadz Munfasir yang hadir di sini, dan juga di sini ada Bapak Ibu semua yang hadir. Sini ada lihat Pak Yusuf yang senyum-senyum dari tadi. Pak Yusuf, ada lagi saya nggak kenal namanya tapi saya tahu wajahnya gitu. Ibu-ibu juga di sini sehat-sehat, adik-adik, anak-anak yang dari akhwat juga. Kenapa baca doa? Kirim baca doa. Di sini juga ada yang masih kecil. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Oktober atau bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir. Bulan Oktober itu ada sebuah hal istimewa yang pernah terjadi di Indonesia. Apa? Ada yang tahu gak? Ada tanggal 28 Oktober itu ada hari yang paling bersejarah untuk bangsa Indonesia. Ada yang tahu hari apa? Sumpah Pemuda. Dapat hadiah. Ada beng-beng. Oh sini deh beng-bengnya deh. Ustaz taruh di depan deh. Nah tadi yang nyebut siapa yang nyebut tadi? Ini dapat beng-beng. Dapat hadiah beng-beng. Yang nyebut bukan? Yang nyebut siapa? Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu enggak dulu ah. Ibu-ibu mau. Kira mau juga. Iya. Hari Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Oktober. Di saat itu, saat Indonesia mau merdeka, pemuda sangat memberikan sumbangsih yang besar demi kemerdekaan Indonesia. Nih ya, zaman dulu itu sebelum Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, dulu itu para pemuda lah yang mendorong supaya benar-benar, ayo Pak Soekarno, Presiden Soekarno, ayo kita segerakan Indonesia merdeka. Tapi kata orang-orang tuanya yang zaman dulu, ntar dulu deh, nanti dulu. Tapi kata pemudanya, sekarang Presiden Soekarno, sekarang. Kata yang tua-tua, ntar dulu deh, ntar dulu. Presiden Soekarno bingung nih. Waduh, akhirnya nih nggak bisa seperti ini. Akhirnya
Mau nggak mau, suka nggak suka, Presiden Soekarno akhirnya diculik. Bukan diculik ya sebenarnya, diasingkan ke daerah yang namanya Rengas Dengklok. Dibawa tuh daerah Karawang, diasingkan supaya nanti dipersiapkan pembacaan teks proklamasi, bukan Pancasila, kemerdekaan. Saat itulah mulai para pemuda mendorong supaya nanti dibacakan. Akhirnya pemuda-pemuda nih yang saat ini nih masih seumur-umur gini, nantilah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Sama-sama. Takbir. Cakep. Baik. Bicara tentang pemuda, anak-anak remaja, kita nggak boleh lah jauh-jauh belajar. Kita lihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah lahir, Rasulullah itu dulu Muhammad kecil itu nggak punya ayah. Waktu lahir itu bapaknya udah nggak ada. Bapaknya nggak pernah dilihat sosok wajahnya ayah Rasulullah. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Siapa nama bapaknya? Sekarang buat yang laki-laki. Siapa? Alvin. Bukan. Abdullah. Oke, Abdullah. Alvin, sukses ya, terima kasih ya. Namanya Abdullah. Waktu Rasul Nabi Muhammad kecil lahir, nggak pernah melihat wajahnya. Sampai akhirnya kira-kira saat umur hampir 6 tahun, waktu itu kan ada budaya di Arab itu, kalau masih lahir, bayinya itu disusui oleh ibu susu, namanya Halimatus Sa'diyah. Nah saat itu, saat umur 6 tahun, ada yang umur 6 tahun di sini? 6 tahun ada yang 6 tahun? Yang 6 tahun ada? Iya deh, anggap deh 6 tahun. Ini berapa tahun? Masya Allah 10 tahun. Waktu Rasulullah Muhammad kecil umur 6 tahun, ibunya meninggal. Nama ibunya siapa, ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Ini siapa nih namanya? Siapa namanya? Azmi. Siapa nama ibunya Rasulullah? Aminah, dapat hadiah lagi. Saat itu Siti Aminah ibu Rasulullah meninggal. Dan akhirnya Rasulullah menjadi yatim piatu, gak punya ayah, gak punya ibu. Sedih gak kira-kira? Sedih. Saat itu ya, Rasulullah itu akhirnya dipelihara. Dipelihara kayak orang Betawi ya. Bukan dipelihara, diasuh oleh nama kakeknya. Siapa nama kakeknya? Angkat tangan. Abdul Muthalib. Hadiah, alhamdulillah. Nah, akhirnya diasuhlah Rasulullah oleh kakeknya. Kakeknya tuh sayang banget sama Rasulullah ini. Udah ganteng, budi pekertinya baik, sama orang santun, gak pernah marah-marah, gak pernah ngambek, gak pernah main HP mulu. Zaman dulu gak ada HP ya. Zaman dulu gak ada HP. Artinya Rasulullah itu rajin. Bayangin pagi-pagi udah ngembala kambing, diiring-iring itu kambing jalan-jalan sama Rasulullah, dikasih makan. Bagaimana nggak sayang kakeknya? Setiap malam dia tidur, habis tidur pagi-pagi itunya tempat tidurnya diberesin sendiri. Nah Abdul Muthalib kakeknya disediain susu, disediain roti. Ada gak di sini yang nyediain bapak sama ibunya kopi sama teh? Ada gak? Senyum-senyum. Lalu
Siapa namanya? Fauzan. Fauzan idein apa pagi-pagi? Pagi. Nanti dikasih. Ustadz mau nanya, Fauzan ngasih pagi-pagi ibunya apa? Ya. Apa? Iya. Ini udah buat Fauzan. Nah, ucap apa? Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama Fauzan. Emang kelihatan sih dari bodinya Fauzan pasti suka bagi-bagi makanan buat ibu bapaknya ya. Fauzan ya? Kelas berapa Fauzan? 1B. Oke. Alhamdulillah ada Fauzan. Nah, itulah Rasulullah masih kecil, Muhammad kecil seperti itu, rajin. Sampai akhirnya kakeknya meninggal, Abdul Muthalib meninggal, dan Rasulullah kembali diasuh oleh pamannya. Nama pamannya siapa? Angkat tangan. Siapa namanya? Adam. Namanya Adam. Pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Tepuk tangan. Alhamdulillah Adam dapat beng-beng. Nah, selama diasuh sama pamannya Abu Thalib, Rasulullah itu belajar bisnis. Belajar bisnis bener. Jadi dagang. Itu cakwe. Enggak. Rasulullah tuh dagangnya peralatan rumah tangga, sembako. Jualannya enggak jualan di daerah gitu. Pergi ke negeri Syam. Tahu ke negeri Syam jauhnya dari sini kayak kemana ya? Ke daerah Suriah, Persia. Itu jaraknya kalau dari Indonesia itu bisa sampai ke Thailand, Filipina, kan dataran Arab luas. Jalan Rasulullah. Umur berapa tahun? 15 sampai 17 tahun. Udah berdagang ke luar negeri. Di sini ada yang umurnya 15 gak? Yang 15 tahun siapa? Ada yang udah pernah dagang ke luar negeri? Gak. Bahkan saat Rasulullah muda itu berdagang, saat jalan itu dirampok. Banyak banget perampok-perampok yang mengincar barang dagangannya Rasulullah atau Muhammad kecil. Tapi Muhammad kecil bukannya berantem, bikin itu perampok nangis. Karena apa? Akhlak Rasulullah yang begitu mulia, yang begitu santun, sehingga saat Rasulullah Muhammad muda bicara, saat itu pemuda bicara, itu dia sampai kena hatinya. Nah, itulah sosok Muhammad kecil, Muhammad muda yang senantiasa rajin membantu orang tuanya, sopan dan santun, senantiasa terus belajar sampai akhirnya Muhammad muda itu menjadi orang yang sangat kaya. Umur 25 tahun banyak yang naksir. Perempuan-perempuan pada naksir sama Rasulullah. Bayangin wajah Rasulullah itu kalau dilihat, ini singkat ya ceramahnya ya. Kalau dilihat Rasulullah itu Ustadz mukanya kayak gimana sih? Muka Rasulullah itu Masya Allah. Muka Rasulullah itu kalau dilihat dari jauh bisa dilihat. Tapi saat mendekat kita nggak sanggup melihat wajahnya. Jadi seperti matahari. Kalau dari jauh kita bisa melihat, kita senang melihat. Tapi kalau sudah dekat-dekat kita nunduk. Karena wibawanya sebagai Rasulullah. Terus apa lagi? Secara fisik badannya, bahunya lebar. Kemudian matanya tuh celong, kalau bahasa Betawinya celong itu kayak elang, tajam kalau melihat. Lalu alisnya itu seperti semut yang beriringan, nyambung. Lalu kemudian apa lagi ya? Perutnya, kata Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, istri Rasulullah, katanya aku pernah melihat perut Rasulullah itu seperti kertas yang dilipat-lipat. Kertas yang dilipat-lipat kan, dilipat, kemudian dibuka.
terus ada terlihat kotak-kotak six pack. Ustadz belum six pack, six month. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itu Rasulullah di umur 25 tahun, Rasulullah Muhammad muda akhirnya berbisnis dengan yang namanya Siti Khadijah, wanita yang sangat mulia. Ini waduh, banyak yang bilang kalau Siti Khadijah itu mempekerjakan Muhammad, tapi sebenarnya bukan. Muhammad muda bermitra bisnis dengan Siti Khadijah. Sejak saat itu Siti Khadijah tambah naksir, senang. Kemudian akhirnya Siti Khadijah dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad, karena saat itu belum jadi nabi. Umur 25 tahun belum jadi nabi, masih jadi konglomerat. Saat dipinang, saat dilamar, saat mau dinikahkan, tahu gak mas kawinnya berapa? Tahu gak? Mas kawinnya itu 250 onta merah. Onta merah itu kalau diklasifikasikan atau disetarakan dengan sekarang, mobil mewahnya itu kayak apa ya? Lamborghini. Bayangin laki-laki meminang atau melamar atau menikahkan perempuan, itunya mas kawinnya 250 Lamborghini. Ada gak zaman sekarang yang begitu? Paling-paling mas kawinnya itu perangkat alat sholat ya. Ini 250 Lamborghini yang paling canggih, karena itu dulu 250 ontak merah itulah yang paling mewah. Nah sekarang itu Lamborghini plus 400 keping emas. Ibu-ibu kalau dilamar sama laki kayak gitu seneng gak? Seneng ya? Karena zaman dulu itu wanita itu di Arab, Jazirah Arab tuh sangat dihinakan. Bahkan anak-anak bayi perempuan itu langsung dibunuh. Tapi karena Rasulullah mengajarkan muliakanlah wanita, maka sejak saat itulah wanita menjadi mulia. Nah, akhirnya sampai umur 40 tahun Rasulullah menjadi nabi, dan nanti kisah-kisah tentang Rasulullah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi Ustadz mau bilang nih sama adik-adik semua, anak-anak semua, mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pemuda, anak-anak semua nih, adik-adik semua nih masih muda, yang pertama, jadikan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan dari umur sejak lahirnya Rasulullah Muhammad sampai masa kenabiannya. Contohnya apa? Yaitu tadi menjadi orang yang berguna, menjadi anak-anak yang santun, menjadi anak-anak yang sangat dicintai oleh keluarga, utamanya ayah dan ibu, dan tidak melawan ayah dan ibunya. Setuju? Tetap memuliakan ibunya. Jangan sampai ibunya nanti sempat nangis gara-gara ucapan kita. Dosa. Jangan sampai ayahnya nanti sedih gara-gara ucapan kita. Itu juga dosa. Terus plus sholat yang rajin. Jangan tinggalkan sholat. Itu saja dari Ustadz. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Erik yang telah memberikan tausiah singkatnya. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik, para bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, berikutnya mari kita
dengarkan tausiah terakhir dan juga tausiah singkat dari perwakilan dari Yayasan Al-Kafi yang akan diwakilkan oleh Ustadz Dafa ya namanya ya. Ustadz Dafa. Nah maka dari itu tak berlama-lama, waktu tempat kami persilahkan. Bismillah. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan berkat rahmat hidayahnya lah kita dapat bertemu kembali di masjid tercinta kita, Masjid Al-Hikmah, Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mendakwahkan ajaran Islam, dalam menegakkan risalah Islam, dan berkat perjuangan beliau yang membimbing kita semua, membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan cahaya Islam masih kita dapatkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, adik-adikku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, izinkan saya yang telah disampaikan oleh Ustadz Erik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Perdana Setiawan. Adik-adik bisa panggil Kak Dafa. Kakak adalah salah satu pengurus di Yayasan Al-Kafi. Berdirinya kakak di depan adik-adik semua bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Kakak diamanahkan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada adik-adik semua. Dan berdirinya kakak di sini bukan karena kakak lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintar, lebih alim. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan bagi kakak untuk sharing-sharing ilmu kepada adik-adik semua. Dan kakak pun sampai detik ini masih terus belajar. Karena dalam ajaran Islam, belajar itu harus sepanjang hayat kita. Dan semoga kita semua bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga kepada Ustadz Erik, Pak Haji yang sudah memerintahkan saya. Menjadi suatu kebanggaan, kehormatan bagi saya kembali diamanahkan untuk bisa sharing-sharing kedua kalinya di masjid tercinta kita, untuk bisa bertemu kembali dengan adik-adik, dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Sebelumnya juga terima kasih banyak buat adik-adikku semua yang telah hadir di sini. Semoga apa yang kalian luangkan di masjid ini, di majelis ilmu ini, dicatatkan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang nantinya kakak sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik adik-adikku sekalian, kakak punya fakta menarik. Oh iya, sebelumnya karena kakak melihat ada lemas-lemas, kakak tanya dulu nih, kabar kalian. Apa kabar semuanya? Nah, kalau kakak tanya apa kabar, adik-adik jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Coba ya, kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Nah, ini baru terlihat nih cerianya, semangatnya. Nah, adik-adik semua, kakak punya fakta menarik nih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kompas Tekno, orang Indonesia itu bisa mengakses internet, bisa menggunakan internet itu rata 8 jam 52 menit dalam sehari. Bayangkan,
Nah, waktu tersebut itu digunakan untuk bermain game online. Misalkan seperti apa? Free Fire, Mobile Legend, Roblox, betul? Bermain media sosial, scrolling Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, nonton drama Korea, drama Cina. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Nah, padahal adik-adik semua, waktu itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita diberikan anugerah, salah satu nikmat terbaik, terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah waktu. Karena sifatnya waktu yang luar biasa. Orang bijak akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah selama ini kita sudah memaksimalkan, memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Atau malah waktu yang kita miliki digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat? Nah, jawabannya ada pada diri kalian masing-masing. Tetapi kakak harap adik-adikku semua bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu adik-adikku sekalian, pada tausiah yang singkat ini kakak akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Siap? Oke ya, kakak mulai. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi husr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Lihat dari ayat yang tadi kakak sampaikan, Allah berjanji, bersumpah demi masa. Artinya ketika Allah sudah mengatakan demi, itu artinya sangat penting. Allah mengatakan bahwasanya waktu itu sangat penting karena waktu itu adalah modal dasar yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita melakukan mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di yaumil kelak nanti. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, yang ada hanyalah penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa sih kak waktu itu begitu penting? Nih teman-teman, waktu itu memiliki sifat yang sangat spesial. Karena ketika waktu sudah berlalu, waktu sudah hilang, tidak bisa kembali. Berbeda misalkan adik-adik semua nih di sekolah, punya penghapus, punya pulpen, punya pensil, penggaris, hilang. Mungkin diambil sama temen. Bisa kembali? Bisa, kalau adik beli lagi. Bisa, pulpen yang hilang bisa kembali, adik-adik bisa membelinya kembali. Atau adik-adik kehilangan uang 1.000, 2.000, 5.000, bisa kembali? Bisa, minta lagi ke orang tua, ma uang aku hilang, bisa. Tetapi kalau misalnya waktu sudah berlalu, waktu sudah hilang, tidak bisa kembali. Dan itulah karena waktu itu tidak bisa dibeli oleh siapapun, oleh apapun, berapapun. Dan itulah spesialnya waktu. Tetapi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi ujian bagi kita. Kalau kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan, waktu karena amanah dari Allah, itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Akan bermanfaat buat adik-adik baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau adik-adik tidak bisa memaksimalkan waktu, maka yang datang hanyalah penyesalan. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Nabi pernah berkata, ada dua nikmat yang ketika manusia memilikinya itu akan lalai, akan lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, sekarang kita cek. Kalau misalnya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika lagi sehat,
kadang kita suka lalai, kita suka lupa kayak gitu dengan kehidupan di akhirat. Kita sibuk, mohon maaf, dengan kehidupan duniawi, kesenangan duniawi. Belajar kita tinggalkan, beribadah kita tinggalkan, membaca Quran kita tinggalkan. Tetapi kalau sudah sakit, sudah jatuh sakit, apa yang dicari? Kesehatan. Makanya ketika kita sudah sehat, kadang kita lalai, kita lupa. Kita makan sembarangan, tidak berolahraga. Betul? Tapi kalau sudah sakit, apa yang dicari? Apa yang diminta? Cuma sehat. Betul? Tapi kalau lagi sehat, semua pengen. Impian semua pengen. Kadang itu lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba. Lupa kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu luang, kalau kita memiliki waktu luang misalnya, itu kita juga suka lupa sama kewajiban-kewajiban kita. Adik-adik di rumah sebagai anak lupa kewajibannya membantu orang tua, mungkin menyapu, mengepel, menolong segala pekerjaan di rumah. Ketika di sekolah menjadi siswa, belajar dengan sungguh-sungguh. Kadang ketika kita memiliki waktu yang luang, itu kita lupa dengan tugas-tugas kita sebagai anak, sebagai siswa. Nah, maka dari itu penting untuk kita memaksimalkan waktu yang kita miliki. Nah, itu adik-adik. Nah, makanya terkadang orang itu memiliki waktu luang tetapi lupa kalau misalnya mereka itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, emang kenapa sih Kak kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik? Adik-adik, ketika kita tidak bisa memaksimalkan waktu, amanah yang diberikan oleh Allah, itu akan memiliki dampak negatif baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, contoh simpelnya, adik-adik, kalau misalnya seharian hanya main saja, mungkin main game tidak ingat waktu, scrolling media sosial juga tidak ingat waktu, lupa belajar, lupa membantu orang tua di rumah. Itu bisa ketika di sekolah, adik-adik nilai prestasinya bisa menurun. Karena kita terlalu sibuk dengan yang menarik, dunia visual, HP, kita sibuk dengan main game. Nah, ibu-ibu pernah nggak anaknya itu kalau misalnya lagi main game, dimintain tolong, nak beliin gula di warung, kadang suka susah tuh. Nanti dulu, nanti segala macem. Nah itu tuh, pernah nggak Pak, anaknya lagi sibuk nonton apa gitu, bapaknya minta tolong, nah ambilin ini, nah bantuin ini. Nah itu, kadang suka susah. Atau pernah nggak Bu Pak, Ibu, Bapak lagi malam nih udah istirahat, terus anaknya baru ngebangunin, mah, besok suruh bawa ini sama guru, besok suruh bawa ini. Nah itu suka lupa tuh. Kadang akhirnya orang tua itu kebangun lagi, keganggu istirahatnya, hanya untuk mengambil peralatan sekolahnya. Nah itu makanya. Nah terkadang akhirnya kalau kita lupa dengan tugas-tugas kita, dengan tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai siswa, kadang kita lupa dengan kewajiban utama kita, belajar, mengaji. Bahkan dampaknya itu bisa mengurangi nilai prestasi akademik kita. Hafalan-hafalan Quran kita bisa hilang, hafalan-hafalan doa kita bisa hilang. Dan bahkan mohon maaf, bisa jadi itu adalah hal yang sia-sia kayak gitu. Nah, maka dari itu kakak punya solusi nih, punya alternatif cara. Gimana sih Kak agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki? Nah, kakak punya saran buat adik-adik semua. Coba mulai besok, ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik buat jadwal harian, plan harian. Dalam sehari itu, adik-adik bisa memplan apa aja yang adik-adik ingin lakukan. Misalnya pagi, bangun, sholat subuh berjamaah, kemudian membantu orang tua. Orang tua misalkan membawakan bekal, adik-adik bantuin. Menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Akhirnya coba buat plan harian, membantu pekerjaan di rumah juga kayak gitu. Nah, kemudian jangan suka nunda-nunda tugas. Kayak jujur sama kakak, pernah nggak kalau misalnya dikasih tugas sama guru, misalnya hari ini dikasih tugas sama guru matematika, deadline-nya batas pengumpulannya itu minggu depan. Kemudian pas lihat itu, nanti aja lah ngerjainnya, masih lama waktunya. Pernah nggak? Coba jujur. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan buruk kalau misalnya kita suka nunda-nunda tugas. Akhirnya kita ngerjainnya tuh pas malamnya, besoknya dikumpulin malam ngerjain. Atau ekstrimnya pagi-pagi di sekolah ngerjain, pernah nggak? Akhirnya nyontek sama temen, hasilnya tidak maksimal, bahkan kita bisa stres sendiri. Nah itulah dampak kalau misalnya kita tidak memanajemen waktu yang kita miliki. Nah maka dari itu
mulai besok coba biasakan untuk memplanning waktu yang kita miliki agar tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, siap adik-adik semua? Oke, siap jadi anak yang berprestasi? Siap? Nah, kakak juga ingin mengingatkan bahwasannya adik-adik hadir di sini diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh pihak unit JIS dari Al-Hikmah. Adik-adik ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dianugerahi Allah, diberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana zakat dari orang-orang, dari para dermawan. Maka dari itu kakak harap bisa dimaksimalkan, digunakan dengan sebaik-baiknya, agar orang yang memberikan pun menjadi senang, mendapat pahala jariah. Semoga juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah baik, itu adik-adikku sekalian yang ingin kakak sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kalau misalnya ada kekurangan, itu datangnya dari kakak sebagai manusia biasa, tempat hilaf dan salah. Tetapi kalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, adik-adikku sekalian yang soleh dan soleha, terima kasih atas segala perhatiannya. Kakak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya baik, adik-adikku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita tutup acaranya, marilah kita berdoa sejenak. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شخرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita dan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang taat dan beriman. Itu baik, terima kasih buat adik-adik semua. Kakak tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dafa yang telah memberikan tausiahnya sekaligus juga doa penutup kegiatan acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mendapatkan arahan bahwasannya perlu saya ingatkan kembali bahwasannya beasiswa pendidikan ini merupakan beasiswa pemberian dari unit ZIS Al-Hikmah MPZ Dompet Duafa yang diamanahkan oleh para muzaki, para donatur di lingkungan masyarakat Masjid Al-Hikmah Kafling TNI AL. Adapun beasiswa pendidikan ini ditujukan kepada para adik-adik, anak-anak untuk mendukung, mensupport dan juga memenuhi kebutuhan para adik-adik baik berupa kebutuhan premier, sekunder ataupun tersier. Adapun beasiswa pendidikan ini tidak dibolehkan untuk membeli rokok, apalagi kalau misalkan isi slot itu jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa beasiswa pendidikan ini dimanfaatkan sepenuhnya, baik itu berupa pembelian alat buku, ATK ataupun pembayaran misalkan ada biaya ujian atau mungkin barangkali ditabung untuk membeli laptop dan lain sebagainya. Adapun beasiswa pendidikan ini kami usahakan untuk bisa rutin setiap bulannya, namun akan kami informasikan seterusnya di grup pembinaan beasiswa yang sudah dimasukkan oleh panitia, sehingga Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan atau belum masuk ke dalam grup tersebut harap menginformasikan ke panitia. Dan sekali lagi
bahwasannya beasiswa pendidikan ini tidak hanya terbatas sampai dengan SMA saja, tapi barangkali jika anaknya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang senantiasa aktif di masjid, barangkali menjadi remaja masjid juga, itu juga bisa berkesempatan juga mendapatkan beasiswa dari Masjid Al-Hikmah melalui unit SIS Al-Hikmah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya nanti kita akan pembagian beasiswa oleh Bapak Musid dan Ustadz Atib. Demikian yang bisa kami informasikan dan juga sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan acara pada hari ini, dan harapannya ke depannya untuk para anak-anak sekalian untuk bisa datang juga dan orang tuanya memanggil anaknya untuk datang di masjid ini, dan tidak masalah jika memang nanti perlu didampingi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Irwan dan juga Bapak Erik Syam dan semua pengurus UNISIS. Kita doakan bersama-sama semoga semua pengurus UNISIS FPZ Demi Duafa Masjid Al-Hikmah ini senantiasa mendapatkan ridho dan juga dijaga serta diberikan umur yang barokah, dijaga kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa dimurahkan rezekinya. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kita mohon izin untuk anak-anaknya saja untuk bisa maju ke depan, dan kepada pengurus UNISIS untuk bisa hadir ke tengah-tengah saf, karena kita akan melakukan dokumentasi foto bersama. Terima kasih. Anak-anaknya aja, ayo anak-anaknya silakan berdiri, HP-nya ditaruh dulu ya. Ayo anak-anaknya berdiri di depan situ sama pengurus UNISIS sama perwakilan dari Yayasan Al-Kafi. Kita foto bersama.